Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan Harian edisi 9 Agustus 2025. Kita patut mensyukuri penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, karena hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita mempersiapkan bacaan kita dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas pagi yang baru ini, untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membaca kebenaran firman-Mu, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami. Bimbinglah hati dan pikiran kami, agar kami siap menerima setiap ajaran daripada-Mu Tuhan. Singkirkanlah semua gangguan yang dapat mengalihkan perhatian kami. Karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami firman-Mu dengan benar dan menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan kami hari ini. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu di manakah hatimu berada? Nah, di dunia ini banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, mengejar jabatan, dan membangun kenyamanan hidup. Tapi Yesus mengingatkan bahwa semua itu bersifat sementara. Kekayaan bisa habis, jabatan bisa hilang, dan kenyamanan kita bisa lenyap. Namun, saat kita mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih dan pengampunan, maka kita sedang mengumpulkan harta yang kekal. Persoalan kita adalah walau kita menyadari diri kita milik Tuhan dan hidup kita akan berujung kekekalan di surga, kita masih hidup di dunia ini. Dunia ini menawarkan godaan yang sulit dihindari, yaitu hidup menurut ukuran dunia. Kekayaan menjadi tolak ukur kesuksesan kita. Kita mudah sekali terjerumus dalam mengumpulkan harta di dunia dan melupakan panggilan surgawi, yaitu menabung harta di surga. Tuhan mengajarkan beberapa hal di dalam perikop bacaan kita hari ini. Yang pertama, harta di dunia ini bersifat sementara. Bukan tidak boleh mencari harta, karena kita memang butuh harta untuk hidup di dunia ini. Kita butuh uang untuk menghidupi hidup kita. Tetapi, jangan jadikan harta segala-galanya.
Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk mengumpulkan harta surgawi kita. Yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa tawaran di dunia ini untuk memprioritaskan pencarian harta bisa membutakan mata kita dari melihat kebutuhan-kebutuhan yang utama. Segala-galanya bisa diukur dari harta. Waktu untuk keluarga digantikan dengan kemewahan. Waktu untuk anak dengan memanjakannya berlebihan. Bahkan waktu untuk Tuhan digantikan dengan memberi persembahan. Hanya memberi saja. Harta menjadi semacam suap untuk menggantikan tanggung jawab yang utama. Terkadang mata hati tambah buta sehingga menghalalkan cara demi mendapatkan harta. Yang ketiga, di sini Yesus mengingatkan kita, kalau harta sudah menjadi tuan untuk memperbudak kita, maka ia akan menyingkirkan Tuhan dari tahta hati kita. Maka, kembali lagi, kita harus membuat pilihan. Kembali setia menyembah Allah atau tetap terjebak menuruti Mamon di ayatnya yang ke-24 ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita, di manakah hatimu berada? Mari kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Untuk yang pertama, kita kembali lagi memulai hari dengan membaca firman Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Yang kedua, gunakan hartamu atau waktumu yang kamu miliki untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, melatih sifat kita agar tetap fokus pada hal-hal yang kekal, bukan hanya yang terlihat menggiurkan secara duniawi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk melihat kekayaan yang sejati di dalam kehidupan kami. Bukan pada apa yang dunia tawarkan, tapi pada kehendak-Mu Tuhan. Beri kami hati yang setia hanya kepadamu, dan bukalah mata kami untuk melihat terang kasih-Mu setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita terima berkat Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.